tugas seorang ibu dan bapak itu, ya ada makada orang tua. Tugas tak pertama sebagai orang tua kasih nama yang baik. Makanya tugas pertama tadi kasih nama ipasilolong akikah. Karena setiap anak yang lahir di dunia maka akan tergadaikan nanti lepas gadainya nariko leakikai. Tugas kedua tak adalah membimbing anak tak di jalan agama Allah. Katumatu tomatoa meni tama suruga tapangkai anak na male ajena dua. Puang aja mu patami suruga ye. Maka dapat nangka iya anak na de nang kena suruh kak mengaji. Iya anak na de nang kena suruh kak sempajang. Iya anak na de nang kena suruh kak lalungi agama na Allah Ta'ala. Pangkatutu tomatoa magala mi masuru alina dinalau. Ya kumelo imagaribi panasa pamanang anak na. Lau kumasige, lau kumasige. Yok kamanang anak na lo masige. Alena monro minum kopi. Ya naro biasa ro termasuk nala baca cik dia tomato wata kuang kanana wafat di watana de napa jana pa kulik-kuling ro apa makadai tangan nasa kurangi. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka Al-Quran itu bisa menjadi obat. Termasuk ya kuang ka anak-anak ta. Mabata-bata Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Ta, sekaligus Ketua Yayasan Rumah Tahfiz An-Nasir, dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang insya Allah nantinya sebagai tuan rumah acara 17-an Kecamatan Materobulu adalah Desa Padailo ni. Mudah-mudahan ditukus ibu dia tu jadwalku kalau mite ibu masalah tangan lapangan. Ya alhamdulillah. Karena yang sering saya lihat itu kalau ada acara pembukaan anak-anak SMP menari tangan lapangannya. Jadi ini pada desa saya sudah cari tadi kampungku kada kabah. Luar biasa matu gare Padailo ye, kerimagai. Ibu-ibu gare matu masalah tangan lapangan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian dimulakan SWT, mudah-mudahan dipanjangkan umur tabu, disehatkan ki oleh Allah. Ya kuma teko-teko ki tapoda-poda memang ibu desa maka ada susu berua kapa makan jamu desa. Ya, yang kami muliakan Guru Tapa Imam beserta jajaran pegawai sara yang hadir. Yang kami muliakan Adinda Ustadz Muhammad Rasul yang bacakan dari suci Al-Quran, Kekandaku Bamri yang memandu acara kita pada malam ini. Yang kami muliakan kedua orang tua dari Ananda Andi Maisyara Andi Maisyara dengan Ananda Andi Muhammad Reski, dan insya Allah pada malam ini kita sama-sama menyaksikan nanti, dan akan ku suruh nanti membacakan ayat suci Al-Quran. Tunga-tunga moga pandai tama ditungan ifalari. Tunga mo reski. Iya. Andi Maisyara tunga mo. Alhamdulillah. Tega mata. Wah, silolong gimana? Penamatan Al-Quran itu, Bu, adalah bentuk syukur tak kepada Allah. Nah, sebab madupan ni anak tak mengaji. Andi Maisyara di mana mengaji? Di Haji Fatimah.
Berapa Al-Quran di Bonyok baru tamat mengaji? 2 ya. Aja namkutan nih Mama Rizky. Si Rizky berapa Al-Quran diganti baru tamat? Anda ini singin Andre Ganar. Jadi syukur Kimaraja Bapak Ibu sekalian, yang pada malam ini kita saksikan kedua anata yang betul-betul makdupan dibaca Quran. Marefe ni lopo ye, kalau udah salah yang kita baru-baru ketemu taksia ini, saya sampaikan juga di situ. Iya pa betul-betul Ivan detemak nanai, kalau betul-betul makdupa mengaji. Ini kan di dalam kampung tak ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di dusun Pairo ini, banyak tempat-tempat mengaji, termasuk yang saya sebutkan tadi rumah Tafiz An-Nasir. Apakah belajar mengaji itu harus pi anak-anak? Tidak. Belajar agama itu tidak memandang umur. Majaya tu prinsip kumangka makadah tak bulu dek nani yusing. Itu prinsip mesti dia nak dingi poiro. Magi tu macam apa? Tak bulu dek nani yusing pariolo rumah itu 5 jam minta nak taruh indo yang boy. Apa kutona macam mengaji? Tidak. Itulah kenapa ada majelis taklim di kampung tak. Caranya Allah bantu yang tidak tahu mengaji. Jadi misalnya ya ibu-ibu majelis taklim metalau ibu lah anak. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Maka saya ulangi, pandetama itu bukan yang lain-lain niata. Tapi yang pertama niata wahai mamaknya Andi Maisyara, niata karena Mario ki bahagia ki karena anak tamat lupa ni rihurupu Al-Quran. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pandetama itu adalah bentuk syukur tak kepada Allah. Nah yaitu ya sangito syukuru mohon maaf waitasi mupancaji dawa palopeng take aju mupancaji palopeng daud mupancaji kertas murekeng sinin napa bere na pungala ta'ala mati waitasi capu daud capu take aju tapi pak bere na pungala ta'ala di nang kana capu napa no kaki letu makukuai. Itu yang dibaca tadi Ananda Ustadz Muhammad Rasul Bu, surah Ar-Rahman. Jumlah ayatnya 78. Itu kan ada tadi nak baca Ustadz Muhammad Rasul, Fabi ayyi ala. Apa di masyarakat? Fabi ayyi ala Rob. Masya Allah, betul-betul madufan di Mesya. Berapa kali itu disebut dalam surah Rahman gitu Fabi ayyi ala Bu? 30 31 Allah ulang-ulangi itu dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Egana rufungala ta'ala na lekki pak berewe. Nade di yulayro. Tugas seorang ibu dan bapak itu, ya ada kata makada orang tua. Tugas tak pertama sebagai orang tua kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik untuk anata. Itu tugas pertama tak. Makanya tugas pertama tadi kasih nama ipasi lolong akikah. Karena setiap anak yang lahir di dunia maka akan tergadaikan nanti lepas gadainya nariko leakikai. Jadi naro waktu naro lahirna Andi Maisyara sebelum lahir sudah memang nak pikir-pikir mamaknya ini nanti namanya anakku. Tugas kedua tak adalah membimbing anak tak di jalan agama Allah. Katumatu tomatoa meni tama suruga tapangkai anak na male ajena dua. Puang aja mupatami suruga ye.
maka dapat nangka. Iya anak na, dek nang kena suruh kak mengaji. Iya anak na, dek nang kena suruh kak mas sempajang. Iya anak na, dek nang kena suruh kak lelungi agama na Allah Ta'ala. Tapi hari ini, malam ini, kedua orang tuanya Andi Muhammad Rizki na pitangi Allah Ta'ala kini puangi. Cara aku syukuruki pak bereta, cara aku syukuruki akurata, maka ku gerekat daging anakku untuk menghargai yang namanya Al-Quran. Jadi aja si mutikan cara maku yawan ni buah, pak, maka daw isuro anak-anak lo mengaji, isuro anak-anak lo mas sempajang, pangkatutu tomatoa, magala mi masuro alena dinalau. Ya kumelo imagaribi panasapamanang anak na. Lo kumasige, yok kamanang anak na lo masige. Alena mondro minum kopi. Lisu anak na pole masige, makade anak na yaro malupoe, iko andriku kami na bicu Yamatu kulatu ko bolai pa mega minum kopi supaya malopo ko pada ambu dek na lo masige masuro mani. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita mesti teladang. Inilah caranya menghargai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mohon maaf Bapak Ibu, adalah pedoman orang Islam. Ya naro makadaki, ya kumatoa na ki ustad lamba ni ki guru mengaji. Justru banyak pahala kalau semakin kita belajar mengaji. Ya rokan orang ibu-ibu majelis taklim memimpin bacaan surah Yasin lancar bacaannya. Nah sebab magai merefen ina baca bahkan angka napa lah ini. Bagaimana dengan orang yang lain? Napa guru mengaji? Pekonia ustaz napa ke guru mengaji? Napa ke lupa huruf bu? Ingat bu, setiap dalam Al-Quran, setiap dalam satu huruf Al-Quran itu yang kita baca, maka Allah akan pahalakan 10 pahala. Dan setiap huruf dalam Al-Quran itu ada malaikat yang menjaga. Jadi nigi kita mengaji, nana patamai baca Quran, nah dia menghatamkan bacaan Al-Qurannya, maka beribu-ribu malaikat yang mendoakan kita. Itu luar biasanya itu Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengaji misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, cicim na cata malaikat. Apa lancar ki mengaji. Tapi ya ruidi napa ki mak guru kisah ni mutap walif. Agak baca ni. Alif alama. Kenapa nang kalama? Huruf ya sek mana? Oh alif lam mim. Kata napa mak guru mengaji kasih agak baca ni yasa. Utane yasa. Kada huruf ya sek mana? Wah kata nia yasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Namoniro depan namoniro tasaka-saka cara mengaji, tapi ikhlas semata-mata karena Allah Bapak Ibu sekalian. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yatil yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Siapa yang sering mengamalkan bacaan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan datang menjadi syafaat di hari kemudian Allah. Jadi yang sering membaca Pak Buah, yang sering membaca, walaupun kita sementara belajar, tapi sering kita baca, itu namanya menjadi petunjuk. Ia pematu mencaji sapi akurange, ya kumarepe dibaca. Ya rokan yang namanya Al-Quran itu kapan bu? Kan bukan hanya Al-Quran namanya. Al-Quran bisa dikatakan Al-Huda, Al-Quran bisa dikatakan Al-Furqan, Al-Quran bisa dikatakan Al-Bayan, Al-Quran bisa dikatakan An-Nur, Al-Quran bisa dikatakan Asy-Syifa sebagai obat, Al-Quran bisa dikatakan Syafa'. Jadi kau tahu pamak japi-japi na baca Quran na baca ja. Cocok ni tu petunjuk na tu. Kata biasa Bapak Ibu sekalian na japi-japi kina baca Quran. Engkau biasa tu mafat diwatang aga na baca surah Kahfi yang letaknya wal yatalat taf. Kata biasa tu macel la korodi. Tapaya kuni dapi na ro tapani podang amma na ma kudapi ni posi na Quran ge. Kada magai kudapi ni celai.
Ini kan wal yatalattaf. Kenapa merah Bapak Ibu sekalian dalam surah Kahfi? Itu pada masa Utsman bin Affan Bapak Ibu ketika ia mengaji. Sementara mengaji ikapungi bolana. Istrinya mengatakan kalau tidak salah namanya Naila. Ya suamiku, kami minta bantuan kepada para sahabatmu. Hari ini ikapungi bolai, mekina bunuh to kapere. Utsman bin Affan mengatakan biarkan mereka. Utsman bin Affan pada dengan lemah lembutnya terus mengaji. Terus khusyuk mengaji. Sampai ketika masuk Bapak Ibu ingin membunuh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak pernah takut. Utsman bin Affan tidak pernah besar suaranya menghadapi. Akan tetapi ketika ditusuk pedang, no darana letak di wal yatalattaf Bapak Ibu sekalian belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naru biasa ru termasuk nala baca-baca cik di tomato watta kuang kana na wafat di watanna de napa jana pak kulik-kuling ru apa makadai tangan nasa kurangi. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka Al-Quran itu bisa menjadi obat. Termasuk ya kuang ka anak-anak mabata-bata Bapak Ibu sekalian. Saya punya kiai di Parepare Bapak Ibu. Kiai. Napatame anak na ilal pesantrennya. Lisu anak na mangoje. Napasukur pesantrennya. Di pesantren kedua napatama si anak na. Marentali anak na oto menrek Makassar. Sehingga napapajisising pesantren anak na. Dan kiai kami ini Pak minta amalan kepada gurunya. Dan gurunya mengatakan setiap mau tidur istri ta, khusus ibu-ibu, setiap mau tidur istri ta, sebut namanya anata dan baca ki Bapak Ibu sekalian surah Al-Fatihah 41 kali dan sebut namanya anata. Dan itu diamalkan. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, peko niku 10 anak dia nak tutumatin rolat tu subuh. Tu lihat mana pegang wala darling, wala darling, wala darling. Ya ku 10 anak tapu mana napa mujama. Ekor Bapak Ibu. 10 anak ta Bapak Ibu sebutkan sebuah, bacakin. Ini Bapak Ibu sekarang dimulai oleh Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu bisa jadi petunjuk. Pusani ini tosan langit andaikan degaga ya sang akorang. Ya natu akorangi pali buka-buka le timpa-timpa dibaca-baca kro. Okoniro aturan na agamai. Ini Bapak Ibu sekarang. Bukankah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu Bapak Ibu lemah lembut hatinya diakibatkan karena petunjuk Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab elo teruk na bunuh Nabi Ta. Metaruk na bunuh Nabi Ta. Sehingga ada sahabat mengatakan, ya Umar. Umar belum masuk Islam pada saat itu. Ya Umar, ya kume mu bunuh Nabi Ta aja na Nabi Ta jolo mu bunuh. Ya kume mu bunuh Nabi Ta, andrimu jolo mu bunuh. Karena hari ini juga adekmu sudah memeluk agama Islam. Ketika Umar bin Khattab pulang ke rumah dan adiknya sementara membaca Al-Quran dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Andrina, tapamatamatamilalang atina Umar bin Khattab yang tadinya keras menjadi lemah lembut diakibatkan karena bacaan Al-Quran. Jadi kuang ketemakat dukat dua tina pamigay-migay baca korang. Tapi yang kapos itu makada lasak kuto ya rustas. Napi ku timpa korang cakaruduna. Tanala satu kutu. Pag kami matapa, napi siya agad na baca. Ini Bapak Ibu sekalian. Itulah Umar bin Khattab, Pak Bu, lembut hatinya diakibatkan bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab, Pak, pernah pinsang karena baca Al-Quran. Pinsangi. Kenapa bisa Umar bin Khattab pinsang? Yang kita kenal Umar bin Khattab itu adalah termasuk sahabat Nabi. Yakusuk jokka Umar, syaitan akan lari, tidak mampu berhadapan dengan Umar bin Khattab. Tapi ketika Umar bin Khattab mengaji-ngaji, engkan-engkan pisang Umar bin Khattab karena dia baca surah At-Tur, Bapak Ibu, ayat 7. Ini Pak, apa dalam surah At-Tur ayat 7 itu? Dek gagal lain kecuali sesungguhnya asap Allah itu jelas ada. Nah bacaan dari Umar bin Khattab tanpa pisapa karena ia mengingat asap Allah yang akan ada. Jadi Al-Quran itu bisa jadi petunjuk. Jadi baca-baca itu kurang.
Maka saya ulangi kepada Andi Maisyar, kalau sudah ada penamatan Al-Quran naku, adikku, jangan juga tambah makin mengaji, dan mau makin mengaji nah. Tetap diulang-ulang. Andi Reski juga begitu deh. Iya, nah, iya. Sudah nanti penamatan Al-Quran nak tetap mengaji-ngaji ya. Ya. Tetap mengaji, jangan berhenti. Ya. Apa engkau tu purane pandai taman anak dia lalu ampe liu bacana. Mek mani boting anak-anak disuruh mengaji, selesai. Pak itu matu tu kui chatting kita betu. Ya cuma kau ngaji tapi boting iya. Pura pandai taman. Ngaji wara jolo. Ibu kakak korang baca ke surah Al-Ikhlas. Engkau tu calo boting kada Android Hasan. Al-Ikhlas kada emosi apa? Iya Android Hasan. Kada mau apalah keluar lah, kada ku apalah satu. Ya tu. Kan engkau tahu panapla lisen ada napa judulna. Ada baca Al-Ikhlas. Baca, cocok bacana. Qul huwallahu ahad. Apa di masyarakat? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Nas lagi. Qul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Jadi Reski diwakili sama kakaknya saja di. Ya. Reski deh. Ya. Iya. Oh, lasi Pak Reski kada. Ya. Wakiliku kakak dan di Reski ya. Atau itu mengajar Reski ya, biar mi jami mengajar Reski. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada itu Andi Mesyara disuruh baca Qul huwallah, lancar Qul huwallah na baca. Tapi yang jadi masalah Qul a'udzu birabbil falaq najilo. Karena mudah lah napa lagi nadupai. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya ini yang pertama yang mesti diajarkan purane pandetama anata kakanda. Wahai ibundanya Andi Maisyara, sudahnya penamatan Al-Quran malam ini sampai besoknya tetap disuruh mengaji. Jangan berhenti. Tetap disuruh mengaji, tetap suruh ulang-ulangi Bapak Ibu sekalian. Tidak akan mungkin Bapak Ibu, Ustadz Muhammad Rasul bisa jadi imam kalau tidak dan ulang-ulangi bacanya. Kan sudah menjual penamatan Ustadz Muhammad Rasul. Waktu menikahnya kakaknya, penamatan khatam 30 juz. Dan sampai malam ini Bapak Ibu tetap diulang-ulangi. Kalau istilah tahfiznya apa Ustaz? Kalau diulang-ulangi ya muraja dan didaras. Itu. Jadi itu di masyarakat. Kalau sudah penamatan Al-Quran tetap diulang-ulangi bacata. Ini banyak kejadian Bapak Ibu sekalian. Sehingga Pak Liu bacana nasabade nangka na ulang-ulangi. Selanjutnya Pak Bu, Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran itu juga diamalkan. Jadi sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Quran. Bapak Ibu sekalian, termasukkan Eropa tak dampai kamarefe niku fakolik-kolige. Termasuk yaro ilala pulataro ajak na itarobami kurang na de nang kadibaca. Termasuk yaro dindi bolataro aja nih pat dek mami baca kurang dia nak dibaca. Ini banyak yang salah paham. Pada tu pada emas kaligrafi. Bapak Ibu sekalian, setengah meter lampen ai taruh ke ruang tamu. Aga ye maka daan Ustaz pat jaga setang. Supaya dia tama setang. Yo aga pale bacana ye ayatul kursi Ustaz pada surah Yasin. Jadi ini Pak Dek, aja na mau libangin na pun Pak Dek baca-baca yero. Al-Quran itu bukan hanya ni Pak Dek monrina pintu angkato na Pak Dek ba monrina pintu supaya na tama setange. Na duan rupa po setak ko pairo termasuk ko to sulo. Cid di malino, cid di na malino. Naku seta malino paruntu yero gatu-gatunge na lalolo gatu-gatungi. Jadi dia ni gatu bawang tapi termasuk ni baca-baca Bapak Ibu sekalian. Jadi kuang keempat deke akurat di pintu na bolata, ridindin na bolata, bukan hanya di pat deke, tapi termasuk diulang-ulangi untuk dibaca Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu,
nawwiru buyutukum biqiraatil Quran. Jangan jadikan rumata ini seperti kuburan Bapak Ibu sekalian, tapi hiasilah rumata dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya kuang kata merepek mengaji toko bolana, maka salah satu rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu rumah itu akan Bapak Ibu sekalian hadir di dalamnya adur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada sahabat Nabi, Pak. Ada sahabat Nabi malada na puji surah Al-Waqiah. Ada kan beberapa surat dalam Al-Quran Budi sering diamalkan. Surah Kahfi. Ya, surah Kahfi jumlah ayatnya 110, surah Yasin 83, Al-Mulk 30, Rahman 78, Al-Waqiah 96. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak terlalu lama Pak kalau acara begini lah, termasuk kalau acara pengantin dan acara begini, apa yakin dan pasti yang kayuan ni mas solo nasabadi na alami baja. Nama kalalet tu gede nasiruntu amak na andi mahisyarah. Jadi jam 9 liwa sedikit kita berhenti. Pertama Pak Bu, ada surat dalam Al-Quran itu sering kita amalkan, dan ini termasuk surah pembuka rezeki. Itu amalkan itu andi masyarana surah Kahfi. Kelas berapa makanya? 1 SMA. Wah, SMP. Malololat dah apa? Ya, anu kapa syarah, anu ipoleri makna. Ya, saya mau maaf ande masyarana surah Kahfi ayat sampai ayat 96. Di amalkan itu nak. Kena? Saya lalingi di rezeki ikutan ini masyarakat kan. Kada aja kami ikutan itu Kak. Jadi itu ande bicara 96 itu dalam surah Al-Waqiah, pas di ayat 89, disitulah meminta rezeki kepada Allah. Khusus ibu-ibu ini memang masuklah kita lo makompa. Pak waktu kompa makukoy pai. Akhirnya men retabungi 35 sabu. Jadi ku melo lo makompa, melo galunge, melo kantoro, melo jaman-jamanna. Termasuk setelah sholat subuh tabaca kini surah Al-Waqiah. Ini sahabat Nabi na malah dana poji surah Al-Waqiah. Istilata ongkona. Kabiasa kilo mengaji tomate toh. Tapani poda budesa jus 2 ya malenga ongkoku. Tapi kude na jus 2 ya lengi paputa sak laba. Tapi ku ongkona cinam palatu na sama marepi na baca, marepi na amalkan. Inilah sahabat Nabi. Na poji surah Al-Waqiah, malah na poji. Tapi apa yang terjadi Pak? Dia pernah baca di waktu subuh. Nah baca surah Al-Waqiah, mengaruh nyaring kumudi bolana. Nah baca surah Al-Waqiah, mengaruh sih. Selangi, kada salah jika apa bacaku, bateku baca ye. Maka dia napaja mengaruh nyaring kumudi bolaku. Paja menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, salah gak baca surah Al-Waqiahku. Semakin ku baca surah Al-Waqiah, mengaruh nyaring kumudi bolaku. Maka Nabi tamu palatui. Maka andai kamu palatui, lapak nyaramu mengaruh. Nasabade dulu lemite surah Al-Waqiah, cahayana tak bolo-bolo no bolamu waktu kau baca pada waktu subuh itu Bapak Ibu sekalian. Maka itu Pak, untuk kasih turun cahaya dalam rumah itu, supaya siapapun yang memandang rumah tenang hatinya, banyak-banyak baca Al-Quran dalam rumah. Angkat tu bola Pak Bu, tulimatan na kikulogi koro bolero. Angkat tu bola pajana tolele koro. Tapi angkat tu bola panapi tapu tapacak giri. Kok gigare bola na mati anu mangarisahu. Pada bana kumin reka. Iku nalah. Diakibatkan karena apa? Karena memang tidak pernah. Makanya dalam rumah itu, Ibunda Andi Masyara, dalam rumah itu mesti ada satu tempat beribadah. Jadi aku ilalak bolero, mesti konro konir on rata masempaja sunnah, konir on rata mengaji, konir on rata berzikir. Ada satu dalam satu rumah yang dikenal dengan musalla bicu ilalak bolata. Jadi supaya matu kuang katamu, tak denana pusaku memang sempajang. Pagkato biasa bola kadang roka mas sempajang, kada pakai sake cek dia tu kompro Degaga yang moto yon ro manasu yang moto yon ro mas sempajang. Akhirnya mas sempajang si bawa lakena, apa si DP kompro. To? Nampak mas supaya si bawa lakena, tak pakai lakena me ko macio, kada melo ka. Kada jawab cono. Aco ni salon apa pro mat jano bale.
dia na tungku balik na. Balikan ya apa. Oh, dia. Allahu Akbar. Tapos si depi kumpuro, papadigaga di unruan na, unruan manong. Walau dhalim, tapang kacuki meong. Maka dilakin ng pas apik kurbali, laba dibalikan jay. Di na tungku iye. Si Ijo meo mat depi, tapanala pangupun alalungi cuki. Qul a'udzu bi rabbin nasus. Malikin nasus. Ndiga apa? Salah-salah ni sempajangi Pak Maruka tu mas sempajatu. Jadi ko ya Pak Joka Banda lo masih Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam setiap rumah itu ada tempat, disitulah tempat tak beribadah. Di situ nanti andi masyarakat di atas rumah ini satukan tempat itu, di situ makin mengaji-ngaji terus. Oh anakku Andi Muhammad Reski, kalau mau kasih lancar itu otak andi masyarakat, salah satu obatnya itu sudah sholat maghrib mengaji. Siap Reski? Siap. Mau? Siap dia? Siap. Belakang saya berjanji. Saya berjanji. Sudah sholat maghrib? Sudah. Sholat maghrib? Maghrib. Tidak main HP? Tidak main HP. Tapi mengaji? Tapi mengaji. Siap? Siap. Kasih besar soalnya. Siap? Siap. Nah. Andi masyarakat, tanyakan kalau tidak begitu ya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Bu, salah satu untuk memperlancar otaknya anak itu, daya ingatnya kuat, sudah sholat maghrib suruh mengaji. Itu untuk memperlancar itu. Ingar-ingar juga ada tomato tak biasa. Ya kuang kaleto ko bilang, akan apa biasa tomato tak kuang kaleto bilang, upala mau kalau mentok letong, tapi yang ngaji kau jolo. Itu pun sudah sholat maghrib. Dimanapun itu Pak, mau di rumah Tafiz An-Nasir, sudah sholat maghrib, anak-anak disuruh mengaji. Di pesantren kami juga pun begitu, sudah sholat maghrib disuruh mengaji. Karena salah satu memperlancar otak itu di saat Bapak Ibu sekalian sudah sholat maghrib. Agaknya itu orang tua tadi dulu Pak Bu, ya kupure mas sampai jam maghrib lalu manang apa dah mengaji. Makanya ada rumah itu dulu katu bola itu nama loper bolai. Tapi rumah itu selalu senal liai. Tuli makanya perasaan ikut tamak kikoro bolai. Diakibatkan karena dalam rumah itu sering dibaca-bacakan Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Ya kude mulai pertamai minimal Bapak Ibu dalam satu hari kita mengaji dalam rumah ta. Itulah nanti anda masyarakat, nanti di atas rumah itu sebelum tidur anda masyarakat, kalau sibuk misalnya, maka sebelum tidur buka ke Al-Quran, mengaji kina. Setiap kau mengaji sebut namanya ibu ta. Setiap kau mengaji sebut namanya bapak ta. Jadi kau dapat pahala, ibu juga dapat pahala. Karena tujuannya ibu itu kasih mengaji dengan niatnya adalah ketika di hari kelak nantinya lepas dari tanggung jawab ibu, dia namu esok tamu neraka. Karena memang ibu sering suruh mengaji sampai malam ini Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya Bapak Ibu dapat na terakhir, mesti kita harus punya adab. Jadi kupat tapu mana kita pina tarik supaya pasada meni palai. Tahu? Jadi dapina terakhir, kita mesti juga harus punya adab untuk Al-Quran. Saya mohon maaf Andi Ustadz Muhammad Rasul. Tulis melurto maka Andi Muhammad Rasul. Saya mohon maaf Ustadz Muhammad Rasul. Kalau sudah misalnya mengaji, kita hafal Al-Quran. Ini adabnya, ini anggap Al-Quran. Misalnya sudah mengaji toh, baca dulu Ustadz Muhammad Rasul Alif Lam Mim sampai ayat ke-5. Setelah itu kalau baca Al-Quran, mau apa itu Al-Quran? Adabnya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. Ya, di hafal Quran sudah dibaca khusus. Ini Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang lagi, mana ke yudu-yudu Qurannya. Itu cara tak menghargai Al-Quran. Kami di pesantren itu diajarkan. Ikon biasa ke pesantren, aku bicara nak bawa Quran ngono bikin stase. Dan Al-Quran itu mesti Bapak Ibu sekalian. Makanya itu khusus ibu-ibu majelis taklim. Saya kan pernah sampaikan itu. Setiap dalam pertemuan aja nak tulis surah Yasin kita baca. Atau ya, makanya itu Bapak Ibu sekalian. Ini kan biasa yang setiap dalam pertemuan kan bukan surah Yasin saja. Biasa kita bilang, ayo kita baca surah Al-Baqarah mulai ayat 5 sampai ayat 30. Supaya dibiasakan itu bawa Al-Quran. Saya tanya ibu-ibu majelis taklim yang lain itu biasanya, nak aku tulis surah Yasin mau baca setiap pertemuan tak, makutuk bawa Quran. Apa magi? Ni apalah nih surah Yasin? Agelah bawa Quran. Saya mau maaf buat tadampai ke Maraja. Ustadz Muhammad Rasul kan pernah kecelakaan di tikungan itu. Yang naik pare-pare. Dan semua orang mengatakan laba nih. Tapi tertolongkan. Dan kami yakin tertolong karena bacaan Al-Quran. Ada Al-Quran yang dipegang pada saat itu. Ini mau maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Al-Quran Pak. Mesti pengadarata. Al-Quran itu pengadarata. Aja pernah baca di belakang oleh SWT. Bahkan orang tua tak dulu itu buku mena baca Quran, ina ala sungkuk, na ala baju, na ala lipat, na pekanjak. Tapi di Quran Malangka biasa Bapak Ibu sekalian, yang penting latui terserah. Tidak ada adab di depan Al-Quran. Jadi wat dijaji iterima baca Quran tapi mau maaf barakah na Quran mabelai nasabade tomangat pangadaran yolona. Wat dijaji termasuk tu biasa tu kan contoh kutom manre, wat dijaji masoki, tapi itu mu patamai dia nama baraka, nasabadek mu mempunai pengadaran yolona andran rewe. Sama dengan Al-Quran itu. Makanya itu setiap dalam rumah itu ada khusus tempat Al-Quran. Jadi setiap dalam rumah itu ada khusus tempat Al-Quran. Ada nilai ni tala Quran dan sebagainya. Tapi alangkah tidak beruntungnya cik de bola ya pernah sampai Qurannya ya kumelo iramalang. Sehingga engkau tahu Pak, ya kumeni tamara malangi, dia apa aja mapburung yolona lamari, apa awawangi Al-Quranna. Ini mau maaf, mudah-mudahan tidak ada di antara kita seperti itu. Makanya itu saya ulangi kembali, Makkah dan Madinah sampai malam ini Pak, dikatakan dua kota yang mulia, diakibatkan karena ada Al-Quran yang pernah turun di sana. Syukur taidi deh, nasabang kamu Pak guru pengajita, syukur taidi, nasabang kamu Pak guru pengaji kampota. Dan syukur tak kita engkau Pak berdiri rumah tahfiz di kampung kita ini. Ketika Al-Quran itu dijaga, maka Allah akan menjaga kampung ta. Ketika Al-Quran itu dimuliakan, maka Allah akan memuliakan kampung ta di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya Makkah tidak ada apa-apanya Pak, dia gak apa-apanya. Bahkan perempuan dulu ya kuangka lahir mesti harus dibunuh. Tapi ketika hadir Rasulullah membawa mujizat Al-Quran, maka akan berubah sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Karena angka petunjuk tak yaitu adalah Al-Quran. Maka peta dan kompas tak itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ibu, ya rawang ke anak-anak darah. Ni kya baja sangadin ang kamangolo mitletu ki anata. Aja tak pawang panik ng fakutanan na. Tapudang ni anata biasa ni gamong kalinga mengaji calom. Biasa ni gamong kalinga rawang kami mengaji lamay bola. Kata tu anak darah kedah, nanti mengaji nang kaboji pui mau kami masempajang apa mana. Bukan persoalan itu Bu. Ni kan ame baca ki akurat otomatis baca sangadi. Ini mau maaf tak dampai kemaranya. Jadi seperti itu andi masyarana. Kita hidupkan diri kita dalam Al-Quran, cintai Al-Quran, sayangi Al-Quran. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara membaca. Ada TikTok mau di masyarana. Andi mau mereski ada TikToknya. Dan ada. Dan dia apa kembali-balik dari rezeki. Jadi andi masyarakat bukan di TikTok itu, baca-baca ke di situ. Di TikTok itu pun banyak.
Ada yang umur 5 tahun Bapak Ibu sekalian sudah fasih dengan bacaan Al-Qur'annya. Bahkan ada yang umur 10 tahun sudah hafal 30 juz. Ternyata bapaknya bukan penghafal Al-Qur'an, mamanya bukan penghafal Al-Qur'an. Tapi kenapa bisa 30 juz? Diakibatkan ini salah satu kuncinya. Ia kumelo melahirkan anak yang soleh dan soleha dan menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita sementara hamil mengandung, di situ maki banyak-banyak baca Al-Quran. Dedero ibu-ibu berpotensi masih di mau pamat tampu taparakai. Jadi ku kedo-kedo ni anak-anak mulalap bu, pamengeni baca koro-koro. Ku kedo-kedo ni. Akade ibu-ibu ya kuda nu semangaji Ustaz, laket tata suruh. Maka ada liwapi. Suruh tu ni. Iya naruh kupawonang. Setiap yang mau datang rumah tak melamar, periksa dulu baca Qurannya. Ini ditakutkan Bapak Ibu sekalian. Saya mau kalaupun dia mengatakan dek tu ku semangaji, tapi insya Allah saya belajar pak modal lopo itu. Modal lopo itu. Karena tidak ada yang menjadi pemimpin nanti pak dalam rumah tangga mesti adalah suami tak. Naku yang kulak ketona di nasempaja pekku ni carana pa anak memang sempaja. Maka itu yang menjadi petunjuk dulu. Aja na tuliaro marepe ni kupodak ya. Pangkami gato tu tahu pa Bapak Ibu sekalian amelo masih gipu imang. Karena aja na kulo masih pangkatona ku apala. Napala inna atoina. Napala ni kul wallah. Napa ni kulya. Napa ni kulo subra binas. Napa ni kulo subra bifala. Apa modalakna? Pas mapas sempayang kulya nala. Tapadi na melatu taputar mataru mencaji 10 ayat. Kang itu ada wala antum abiduna ma'abud. Apa di masyara? Wala ana abidum wala lakum. Okon itu biasa pusa tahu padi na melatu taputar-putar wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abad wala antum abiduna ma'abud wala nam pusa kadapan naleko ye paya tu kisah mulle ko makadalaku magampang ya pala tapi ku yor wala antum abiduna wala ana abidum ma'abad wala maka aku dei panang kata mancaji majalal wala pangupu ye biasa dumen latu wala antum abiduna agora jamai mondri lakum tasilat toba lakum denokum walatoning akadero set di mondri pajai alisu al-fatihah. Itu Bapak Ibu sekalian iya naro guna naro isuruh ki mangajen di memereski isuruh ki dupa mangajen di memereski supaya bisa ki jadi imam. Wahai andi memereski apa cita-cita ta? Polisi. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Puang tapancaji polisi andi mau mereski. Insyaallah. Iya, mudah-mudahan Pak tandre-tandre mau wita memang. Iya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian andi mau mereski mencaji polisi nantinya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau mau jadi polisi andi mau mereski, perbanyak baca Al-Qur'an, jangan lupa salat. Ditunangkan ni cobi-cobi amak tak? Oh ya. Kalau bapak tak? Di nangka. Iya, alhamdulillah. Tong kamu? Iya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu maka yang paling terakhir yang saya sampaikan kepada ibu sekalian, mari kita hidupkan Al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan keluarga ta. Termasuk Bapak Ibu ajarkan anak ta, ajam pajar lalu anak ta mengaji. Iya, ajam pajar lalu anak ta mengaji, ajam pajar lalu anak ta mengaji. Itu banyak Pak terjadi Pak di Kabupaten Pindrang. Bapaknya bukan penghafal Al-Quran, ibunya bukan penghafal Al-Quran, tapi bisa hatam 30 juz. Di Mama Rasul kan 30 juz hatam 30 juz Mama Rasul. Ya kume ikutane bapak Mama Rasul Pak Haji Syarifudin Pak tidak hatam 30 juz hafalannya, tapi anaknya bisa hatam. Karena kenapa Bapak Ibu dinapaja tulil lalongi Pak lalongi mengaji. Apa yang tu ku akurang mupasi bawangi anak-anak Pak pungalatala tu patuji. Karena perkataan Al-Quran itu bukan perkataan siapa, tapi tiada lain adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ampai angka kasih Pak Bindi tu Pak Bindi. Angka Pak Bindi angka tu langsung Pak Begal parampok. Akadero parampok ero paco kalau kore. Maka desaku baja nak kasi kue. Men renir Pak Bindi, men renir parampok. Akhirnya jokan Pak Bindi. Tapi maka dari parampoe ia mulai kanang
Kada, ya mi oleh kada pola bani kanangi. Selatoni pak mini kana pana ji kole lalang. Ternyata pada di tengah jalanan, ya mi irampo ya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya waktu na mi rampo, agana po Bapak Ibu sekalian parampo serahkan semua maka dato si kaisur pun bindi ala na bindiku si lolo nyarang ala to ni doiku si lolo sininna orang parak maupun bente aja membunuh ka. Tapi maka dato si parampo dek na kuat na pagurangan nenekku. Yaro na pagurangan nenekku merampo ibu no jolo na piala gagana. Paguras salah to ye. Akhirnya Bapak Ibu sekalian 17 kumata maka deru kasih pun bindi alenga paling kesempatan mas sempaja kasih jolo napa membunuh ka. Jadi waktu na kasih majene illa semata-mata karena Allah. Apa magai? Sioloni amat yangi. Sehingga pada saat itu mas sempajangi tapade na sadingi alena tuli iero nala ilal kurangi nala sikri waktu na pangupu. Amma yujibul muttarra idza da wa yaksifu su amma yujibul muttarra idza da wa yaksifu amma yujibul muttarra idza da wa yaksifu su tuli iero nala amma yujibul almajib nala sikri ero. Sehingga segura-gura na perampoi sia no tapi dek nang kalingi sorana perampoi nulalulang amma yujibu tapang katau pole pak langsung na bunuh iro perampoi akhirnya hancur Bapak Ibu sekalian sehingga makutana itu pura mas sempajang kasih maka daniga ini maka dia tu ayat ona mu baca tu mu pakulik-kuling ia na pajagana itu ayat Allah memerintahkan saya untuk menolongmu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupkan Al-Qur'an acajikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari ala sikri supaya dia lupai Bapak Ibu sekalian dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak ta Muhammad Rizki, Andi Muhammad Rizki dengan Andi Maisyarah. Mudah-mudahan kelak kedua anak kita ini insyaallah selalu terjaga bacaan Al-Qur'annya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Andi Maisyarah cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Andi Maisyarah juga tercapai cita-citanya menjadi pengusaha. Ingat baik-baik ini kata-kataku Andi Maisyarah. Besok-besok kalau kau sudah jadi pengusaha dan kau sudah punya kantor untuk usahamu, tulis depan itu ya, atau tulis dalam kantormu, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan kehidupan sehari-hari. Nah, iya, jadi terus baca kalau mau jadi pengusaha adikku, terus baca Al-Qur'an, terus baca Al-Qur'an karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kau hatamkan Al-Qur'an, maka 1000 malaikat yang mendoakan. Setiap kau sudah baca Al-Qur'an Maisyarah, tutup Al-Qur'an, berdoa kepada Allah. Nah, jangan sedekah langsung lari, tapi setelah kau baca Al-Qur'an, tutup, doa kepada Allah. Karena di saat sudah membaca Al-Qur'an, malaikat akan menjaga kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedua orang tua dari ananda kita, anak kami, insyaallah juga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak tapajai Didi Anata, ajak tapajai Didi Padiseng Anata dari agama. Saya hanya sampaikan khususnya orang tua yang hadir pada malam ini. Ia kuangkan Anata mabicu nama batta, ajalan sakarupa mupudang. Ini juga kesalahan kita. Biasa tuan anak tak mabicu lari-lari rota tak mabuang. Tu mabuang ni. Tak apa-apa ipau. Biasa. Ha? Maka tuan anak tu lari tak mabuang mupang. Apa ipau? Aduh, pai. Angkat tu biasa kadang budu, pai. Mati maku tu apa? Jangan pak. Aja lalu na, aja bukan anak cilaka. Indok nama kada anak cilaka. Tega-tega mendaftar anak-anak tu 5 cilaka. Apa indok na sendiri milodoang cilaka. Tapi ku mabatte anata, misalnya mabatte anata, weh anak-anak pagaya kasih batta na malopo ko matu mencaji polisi. Mencaji polisi itu nggak mau mereski. Jadi aja na sakarupa mi podangi Bapak Ibu sekalian. Ini mau maaf ada mulak oleh Subhanahu wa taala. Kita tahu imam besarnya kalau kita biasa ke Makkah, Bu. Ya, As-Sudais di Ustaz Muhammad Rasudi, Abdurrahman As-Sudais. Yaro Abdurrahman As-Sudais, patu nabi cu, angkat tamunna amakna. Yaro mana peramana pasal dia bepai pada ye. Anggapi peramana pasal bepai untuk tamunya. Tapi yaro Abdurrahman Allah tosi malagarasi na gugu kangi garasi bepana. Cai pamakna. Agak ada pemakna. Salai kampung lau ko tanah Makkah mencaji imam lopo di tanah Makkah. Dan sampai hari ini pun menjadi imam di tanah Makkah. Jadi kuar ko mencaki. Jadi ku menceki ku anata, pa biasa ka mapakere-kere tu.
Anak-anak papa kira-kira na ye, mencaji kepala desa ko. Mencaji kepala desa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini kan begitu Pak. Jadi makro cara anak itu. Jadi ku setiap angka anak tadi ini podang ada Bapak Ibu sekarang aja na sekarupi podangi. Tapi minta kepada Allah. Apa aja lalu Pak. Pangkat biasa sekarang anak setangi. Agiling anak maka ada setan tu paling ambu. Apa sih bau ku ambu jadi enggak. Jadi tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan Bapak Ibu sekalian perkataan-perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita doakan kedua anak kita ini. Mudah-mudahan kelak nantinya tercapai cita-citanya. Dan sebelum kita berdoa, kita beristighfar dulu Bu. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya ibu-ibu majelis taklim ini yang sebagai panitia juga kita sama-sama menyaksikan nanti bersalawatan di lapangan ya salah Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita berdoa, kita berzikir dulu. Istighfar dulu. Setelah istighfar kita memuji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah memuji Allah kita bersalawat kepada Rasulullah. Jadi memohon kepada Allah, Allah turunkan syafaat salawatnya pada malam ini untuk kedua anak Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan menjadi petunjuk. Dan setelah itu kita tutup dengan la ilaha illallah. Dan nanti sebelum doa kita sama-sama baca suratul Fatihah. Dan insya Allah akan dipimpin oleh Andi Maisyarah. Jadi baca nanti suratul Fatihah di Maisyarah nah. Diniat pahlakan untuk kedua orang tua ta, untuk kakek dan nenek ta. Kakek ta masih hidup? Masih hidup di nenek? Ada semua ini malam? Masya Allah. Nanti setelah saya doa Andi Maisyarah, peluk nanti kakek nah, peluk nanti nenek nah. Dengarkan di Maisyarah. Yang namanya kakek dan nenek itu toh terkadang lebih cinta kepada cucunya dibanding anaknya. Dan itu terbukti tak? Itu kalau adik kakek dan nenek itu bakal lebih cinta. Dan syukur ki malam ini yang di Maisyarah. Karena kakek nenek masih saksikan ki pandetama. Makanya banyak itu kakek nenek kalau bulan apa ima pandetama na pogo siapa ima. Matega kana di kita pogo pandetama. Tapi malam ini syukur nasabah engke nenek ta menyaksikan kita di pandetama. Jadi saya izin kita sama-sama beristighfar dulu. Ya. Dia tuh tidak latihan jaki malam ini Bu. Oh ya. Oh, tiga pelatih. Oh, kita pelatih ini. Ada pengawasnya. Oh iya. Berarti bebas tuh pada kami pengawasnya ya. Ya, jadi aman nih. Mungkin pengawas yang ketua desa ya aman nih. Kata nih ibu ketua penggerak PKK ya. Jadi kita sama-sama beristighfar dulu. Ibu-ibu yang lain, saya harap ibu-ibu yang lain juga beristighfar kepada Allah. Setelah itu subhanallah alhamdulillah illallah wallahu akbar. Salawat tutup la ilaha. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلى النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Puang barakana suratul Fatihah ina baca anata andi maisyara mabarakai laurialena termasuk andi Muhammad Rizki. Suratul Fatihah ya baca yawani nang kata mana macio bacai mabarakai kamput tayedu supairo napabilai abala irifu Allahu Ta'ala, napabilai abala irifu Allahu Ta'ala. Cedek mega na ipole ababu aja kinang kamelo deta ikhlas, namun cedek kumagala kimas sempajang aga na guna na nipole mega kudenang kana pasujuki rifung Allahu Ta'ala. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tadarus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Puangku marajair ilalan nayawani angkani may atat tapuang napoji akurange de napa jabace akurange letumat dupana napa tamay nabaca puang ilalan nayawani puang kani may atatta andi may syara andi Muhammad Rizki. Bersyukur kepadamu ya Allah, mencintai Al-Quranmu ya Allah. Jangan jauhkan dengan bacaan Al-Quran kedua anak kami ya Allah. Jadikanlah petunjuk Al-Quran untuk kedua anak kami ya Allah. Jadikan syafaat Al-Quran untuk kedua anak kami ya Allah. Agina cita-citakan andi maisyarai puang. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Apa yang dicita-citakan di Muhammad Rizki Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kampung kami Pairo ya Allah, mencetak penghafal Al-Quran ya Allah, mencetak anak penghafal Al-Quran ya Allah. Ya ro anak imanak ko Pairo puang aja tapabila iri baca korange. Ya ro anak ko Pairo puang tapat dupa mana ngiri baca korange. Nikya baca sangadi nariko tomato anna lembari pamasena fung Allah Ta'ala. Degaga mengaji yang kecuali sinin nawijawijana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebelum saya serahkan kepada Kanda Bamri untuk menutup acara, Andi Mesyara sama Andi Muhammad Rizki, sila. Mana neneknya, kakeknya? Oh ya, silakan dulu. Turun dulu peluk nenek. Ya, di situ makin. Ya, ikut Rizki. Ya, peluk untuk neneknya. Doakan apa tanah? Masya Allah. Ya, doakan apa tay? Syukur ki patiti apa tay pandai tamak. Ya. Ya. Doakan apa tanah? Masya Allah. Oh ya. Kau kira na mila doa pota. Ya, Masya Allah. Mana bi bapaknya? Oh. Mulai. Ya, Masya Allah. Wih. Ya, naik sama ibu. Terakhir sama ibu. Ya. Wajah mau kita satu. Rizki perlu, kakek Rizki. Perlu ya, perlu Rizki ya. Ya, perlu. Ya, perlu Rizki. Masya Allah. Jadi untuk nenek dan kakek yang kepuna tilodong matar apa tak? Ini deni setu mabaya sangat dia niga pitaki deceng. Jadi aja nami tunai cid dapo jaga mai jaga tata tunai tapandang enteng nalina mutte ki baja sangat dia. Yang khusus nenek kakek yang hadir malam ini di. Ya, Masya Allah. Ya, silakan naik sama ibu. Simpan dulu penyak. Perlu ibu nah, Syah. Doakan anak tabu. Ya. Sabar ki mendidik kedua anak ta. Insyaallah ia natu doa anak ta pita ki dece. Ya, iki lagi. Masyaallah. Di Mesyara perlu adiknya. Perlu. Masyaallah. Ya. Iya nah. Jangan saling melupa ya. Saya kira Bapak Ibu itulah yang sempat kami sampaikan pada hari ini, dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata minallahi musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.